Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan PPT dengan judul Hukum Kesehatan dan Hukum Fisioterapi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Anggian Pradipta dengan NIM P062. Saya Anissa Nindiarkananta dengan NIM P063. Saya Anissa Rabika Nimah dengan nomor NIM P064. Saya Antoneta Joyce Pramesti dengan NIM P065. Saya Ardini Nurwulandari dengan NIM P066. Berikut videonya. Hukum Kesehatan dan Hukum Fisioterapi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perlindungan hukum sangat penting untuk mendukung profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap fisioterapis. Kasus kelalaian dan pelanggaran etika menegaskan perlunya hukum yang jelas agar fisioterapis dapat bekerja dengan aman. Pemerintah perlu menyusun undang-undang khusus, menegakkan hukum tegas, dan memperkuat dukungan pendidikan serta pelatihan profesi ini. Tujuan dan manfaat. Tujuan menganalisis konsep hukum kesehatan, membahas regulasi profesi fisioterapi, meneliti legalitas dan perizinan tenaga kesehatan, mengidentifikasi tindak pidana dalam bidang kesehatan, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan. Manfaat, memberikan pemahaman hukum kesehatan kepada berbagai pihak, membantu fisioterapis memahami regulasi dan batasan praktik, mengurangi resiko hukum, menjadi acuan kebijakan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan. Ruang lingkup. Hukum kesehatan mencakup berbagai aspek hukum yang mengatur pelayanan dan perlindungan kesehatan manusia, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Ruang lingkupnya meliputi hukum kedokteran, keperawatan, rumah sakit, lingkungan, limbah, polisi, peralatan medis berbahaya, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Hukum fisioterapi termasuk di dalamnya sebagai bagian dari regulasi tenaga kesehatan. Dasar hukum terkait. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur hukum kesehatan termasuk fisioterapi, mewajibkan SIP, standar kompetensi, dan memberikan perlindungan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengatur pendidikan, STR, SIP, serta hak kewajiban etika dan perlindungan bagi tenaga kesehatan. 3. Permenkes Nomor 65 2015, Standar Layanan Fisioterapi dan Rasio Kerja. Nomor 80 2013, Jenjang Kualifikasi Fisioterapis. 4. Peraturan IV, mengatur organisasi profesi, kode etik, keanggotaan, dan sanksi fisioterapi. Bab 2. Konsep dasar hukum kesehatan. Pengertian hukum kesehatan adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hubungan antar tenaga kesehatan, pasien, dan institusi kesehatan, serta upaya kesehatan masyarakat. Menurut Sugijo tahun 2010, hukum kesehatan mencakup norma hukum yang mengatur pelayanan kesehatan, baik preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Hukum kesehatan juga mengatur aspek etika profesi, standar pelayanan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem kesehatan. Asas dan prinsip hukum kesehatan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, asas hukum kesehatan meliputi: 1. Asas kemanusiaan. Pelayanan kesehatan harus menghormati martabat manusia dan hak atas kesehatan. 2. Asas keadilan. Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil serta merata. 3. Asas kepastian hukum. Hukum kesehatan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelayanan kesehatan. 4. Asas manfaat. Pelayanan kesehatan harus memberikan manfaat maksimal bagi individu dan masyarakat. 5. Asas perlindungan. Hukum kesehatan bagi melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat dari praktik yang tidak sesuai standar. Prinsip hukum kesehatan mencakup informed consent, kerahasiaan, dan profesionalisme. Prinsip informed consent mengharuskan pasien mendapatkan informasi lengkap sebelum menyetujui prosedur kesehatan. Prinsip kerahasiaan melindungi data kesehatan pasien sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Prinsip profesionalisme mewajibkan tenaga kesehatan mematuhi standar profesi dan kode etik. Jenis-jenis hukum dalam dunia kesehatan. Hukum adalah hukum dalam dunia kesehatan
dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan ruang lingkupnya, yaitu hukum publik dan hukum privat, serta hukum administrasi, pidana, dan perdata. Hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan individu atau institusi dalam konteks pelayanan kesehatan, seperti peraturan tentang izin praktik dan pengawasan fasilitas kesehatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Dua, hukum privat. Hukum privat mengatur hubungan antar individu dan institusi kesehatan seperti kontrak pelayanan kesehatan atau ganti rugi akibat malpraktik. Hukum privat mencakup tanggung jawab perdata dan hubungan kerja antara tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Hukum administrasi, pidana, dan perdata. Yang pertama, hukum administrasi. Mengatur aspek administrasi dalam pelayanan kesehatan seperti penerbitan surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktik atau SIP. Contohnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapi. Pelanggaran hukum administrasi dapat dikenakan sanksi seperti pencabutan SIP. Dua, hukum pidana mengatur tindakan yang melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan seperti malpraktik yang menyebabkan kematian. Hukum pidana dapat diterapkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, misalnya pasal 351 tentang penganiayaan. Tiga, hukum perdata. Hukum perdata mengatur tanggung jawab perdata akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak pelayanan kesehatan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi jika terbukti ada kerugian. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Hak tenaga kesehatan meliputi satu, mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas sesuai standar profesi sesuai pasal 57. Dua, mendapatkan informasi yang benar dari pasien untuk mendukung pelayanan kesehatan. Ketiga, menerima imbalan jasa yang sesuai perjanjian kerja. Empat, mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Kewajiban tenaga kesehatan yang pertama mematuhi standar profesi, kode etik, dan peraturan, seperti Permenkes Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang kedua, memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dan kesehatan pasien. Empat, memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan risiko pelayanan. Hak dan kewajiban pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018. Hak pasien yang pertama mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan tidak diskriminatif sesuai pasal 7. Yang kedua, memperoleh informasi lengkap tentang diagnosis, prosedur, dan resiko atau informasi consent. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data kesehatannya sesuai Permenkes Nomor 36 Tahun 2012. Yang keempat, mengajukan keluhan atau gugatan jika haknya dilanggar. Kewajiban pasien yaitu satu, mematuhi peraturan fasilitas kesehatan, dua, memberikan informasi yang benar tentang riwayat kesehatannya, ketiga, membayar biaya layanan kesehatan sesuai ketentuan, empat, menghormati hak tenaga kesehatan dan pasien lain. Selanjutnya, bab 3, perizinan dan legalitas tenaga kesehatan. Surat tanda registrasi atau biasa yang disebut STR yaitu bukti registrasi tenaga medis atau kesehatan oleh pemerintah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Masa berlaku seumur hidup dengan kewajiban SKP berkala. Syarat yaitu lulus uji kompetensi, sertifikat kompetensi, pendidikan dari institusi terakreditasi. Catatan, tetap wajib pemenuhan SKP meskipun STR seumur hidup. Surat izin praktek atau yang biasa disebut SIP, yaitu izin praktek di fasilitas kesehatan tertentu. Dasar hukum di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, masa berlaku 5 tahun, syaratnya yaitu STR aktif, surat tempat praktek, TSKP. Catatan, berlaku hanya di lokasi dan jam praktek yang ditentukan. Regulasi pendidikan dan sertifikasi.
yaitu melalui uji kompetensi, wajib bagi lulusan pendidikan tenaga kesehatan sebelum registrasi, sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor Hukum 0201 Menkes 28 2025. Sertifikat kompetensi diterbitkan pasca ujian kompetensi. Pendidikan berkelanjutan. Pemenuhan SKP melalui kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan diatur dalam Pedoman Pengelolaan SKP 2024. Kemudian perbedaan antara praktik mandiri dengan praktik di institusi. Praktik mandiri memiliki keuntungan, memiliki kebebasan dalam menentukan metode pelayanan dan kebijakan sendiri. Potensi pendapatan lebih tinggi karena tidak terikat dengan institusi tertentu. Dapat membangun hubungan lebih personal dengan pasien. Tantangannya harus mengelola aspek administratif dan keuangan sendiri. Memerlukan modal awal cukup besar untuk fasilitas dan peralatan. Tanggung jawab hukum lebih besar karena tidak ada perlindungan institusi. Dan di praktik di institusi memiliki keuntungan mendapatkan dukungan administratif dan fasilitas dari institusi. Lebih stabil secara finansial dengan gaji tetap dan tunjangan. Perlindungan hukum lebih kuat karena berada di bawah naungan institusi. Tantangannya kurang fleksibel dalam menentukan metode pelayanan, terikat dengan kebijakan dan regulasi institusi. Hubungan dengan pasien bisa lebih terbatas karena adanya sistem yang lebih formal. Kemudian praktek ilegal yaitu melakukan praktek tanpa STR dan atau SIP. Memperkerjakan tenaga kesehatan tanpa izin yang sah. Sanksi yaitu pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta. Administratif, pencabutan izin praktek, denda administratif. Sanksi etik, teguran, pembinaan, hingga pencabutan keanggotaan profesi. Dasar hukum pasal 312 dan 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selanjutnya, bab 4, hukum fisioterapi. Fisioterapi adalah profesi kesehatan yang berfokus pada pemulihan fungsi tubuh melalui pendekatan ilmiah dan berbasis bukti. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013, fisioterapis adalah individu yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pelayanan fisioterapi mencakup promosi, pencegahan, kuratif, dan rehabilitasi yang dapat dilakukan secara langsung oleh pasien atau berdasarkan rujukan tenaga medis lain. Kewenangan fisioterapis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, yaitu menyebutkan bahwa fisioterapis berhak melakukan asesmen, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan evaluasi fisioterapi. Namun kewenangan ini dibatasi oleh jenjang pendidikan dan spesialisasi. Fisioterapis ahli madya hanya dapat memberikan pelayanan berdasarkan prosedur baku, sementara fisioterapis sarjana sains terapan dapat menerima pasien langsung untuk pelayanan tertentu. Tindakan fisioterapis harus sesuai dengan standar profesi dan kompetensi yang dimiliki. Setiap pelanggaran terhadap standar profesi dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda hingga 10 juta rupiah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996. Aspek hukum dalam pelayanan fisioterapi mencangkup kewajiban untuk mematuhi standar profesi, menghormati pasien, dan memperoleh izin praktik yang sah. Fisioterapis juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sebagai profesinya. Etika profesi fisioterapi menekankan pada prinsip-prinsip seperti menghormati martabat pasien, menjaga kerahasiaan informasi, dan bertindak profesional. Kode Etik Fisioterapi Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia menjadi pedoman dalam menjalankan praktik fisioterapi yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan etika. Fisioterapis wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pasien mengenai kondisi, tujuan terapi, dan potensi resiko. Pemberian informasi ini merupakan bagian dari hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perlindungan hukum bagi fisioterapis mencakup hak untuk mendapatkan izin praktik, hak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien, serta hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap risiko kerja. Selain itu, fisioterapis juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak pasien dan menyimpan rahasia pasien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bab 5, tindak pidana di bidang kesehatan. Yang pertama, malpraktik dan kelalaian medis. Malpraktik medis adalah tindakan salah satu atau kelalaian oleh tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian fisik ataupun mental pada pasien. Malpraktik medis dapat berupa pelanggaran kontrak atau pelanggaran yudisial. Penyebab umumnya meliputi yang pertama, kurangnya kompetensi tenaga medis, yang kedua, kelalaian terhadap standar pelayanan, yang ketiga, perbedaan persepsi antar dokter dan pasien, yang keempat, komunikasi yang kurang baik, yang kelima, janji medis yang tidak realistis. Mengacu pada J. Juandi tahun 2010, kelalaian medis adalah pelanggaran kewajiban oleh seorang profesional atau lembaga perawatan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Kelalaian dalam hukum dibagi menjadi ringan dan berat. Unsur kelalaian mencakup yang pertama ada duty, adanya kewajiban memberikan perawatan. Yang kedua ada dereliction atau penyimpangan dari kewajiban tersebut. Yang ketiga ada damage, adanya kerugian fisik atau mental pada pasien. Yang keempat ada direct cause, hubungan langsung antara tindakan dan kerugian. Selanjutnya pelanggaran etika dan sanksi administratif. Pelanggaran etika dalam bidang kesehatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma etika profesi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Umumnya pelanggaran ini dilakukan secara sadar dan perlu dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya. Yang pertama ada praktik tanpa izin atau ilegal. Yang kedua ada penjualan obat tanpa resep. Yang ketiga ada pembuangan sampah medis sembarangan. Tindak pidana oleh tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur sanksi terhadap pelanggaran profesi antara lain A. Pasal 83, seseorang yang bukan tenaga kesehatan namun menjalankan praktik kesehatan dipidana penjara paling lama 5 tahun. B. Pasal 84, tenaga kesehatan yang lalai berat hingga mengakibatkan luka berat atau kematian dalam dipidana hingga 5 tahun. C. Pasal 85 sampai 86, praktik tanpa surat tanda registrasi atau surat izin praktik dikenakan hingga denda 100 juta rupiah. Menegakkan hukum oleh Kemenkes, KTKI, dan IV. Yang pertama, oleh Kemenkes berperan sebagai institusi pemerintah yang menetapkan kebijakan dan regulasi nasional di bidang kesehatan. Kemenkes memiliki wewenang dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, termasuk fisioterapis. Dalam hal ini terjadi pelanggaran, Kemenkes dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Yang kedua ada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. KTKI bertugas menyusun standar profesi dan kode etik tenaga kesehatan serta melakukan registrasi dan pembinaan. Apabila terjadi pelanggaran oleh tenaga fisioterapis, KTKI dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pencabutan izin praktik, sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, Ikatan Fisioterapi Indonesia adalah organisasi profesi fisioterapi yang bertanggung jawab dalam menjaga profesionalisme dan etika anggotanya. IV memiliki kewenangan dalam menetapkan standar profesi serta kode etik fisioterapi. IV juga dapat memberikan sanksi etik kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik profesi sebagai bentuk pembinaan internal organisasi. Selanjutnya,
Studi kasus, pelanggaran hukum oleh tenaga fisioterapis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kelalaian dalam menjalankan tugas hingga praktik tanpa izin. Berikut ini adalah salah satu contoh studi kasus yang menggambarkan pelanggaran hukum oleh tenaga fisioterapis. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah praktik fisioterapis oleh tenaga kesehatan yang tidak memiliki surat tanda registrasi atau STR. Dalam kasus ini, seorang oknum fisioterapis membuka praktik mandiri tanpa STR yang sah. Hal ini melanggar ketentuan pasal 85 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik wajib memiliki STR. Tanpa STR, praktik yang dijalankan dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif. Bab 6. Penanganan sengketa kesehatan. Mekanisme penyelesaian sengketa. Cara lain untuk menyelesaikan sengketa medis adalah negosiasi atau mediasi. Cara ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa dari pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi merupakan pembahasan bersama yang dilakukan secara langsung oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian. Dua, mediasi menggunakan mediator sebagai pihak yang netral untuk membantu tercapainya titik temu. Tiga, peradilan. Proses pengadilan bertujuan untuk mencapai pembuktian. Peran Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. KTKI mempunyai tugas berikut. A. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. B. Melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Dan C. Membina dan mengawasi konsil masing-masing kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KTKI bersifat independen sesuai pasal 3 ayat 4 Perpres ini. Peran lembaga, mediasi, dan arbitrasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang menitik beratkan pada perundingan antara pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu mediator. Mediator dapat berupa hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Tugas mediator bukan untuk memutuskan perkara, melainkan membantu para pihak mencari solusi bersama yang saling menguntungkan. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar peradilan umum dan bersifat mengikat. Proses hukum pidana dan perdata. Hukum pidana menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia halaman 257, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum perdata menurut Profesor Subekti Sarjana SH dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 9 mengatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Bab 7. Kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan materi, makalah ini membahas penerapan hukum kesehatan di Indonesia dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hukum kesehatan di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, memberikan pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan, dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Namun, berbagai tantangan muncul dalam penerapannya, baik dari segi regulasi, sumber daya, maupun kesadaran masyarakat. Tantangan dalam penerapan hukum kesehatan. Berdasarkan kajian dari berbagai sumber, terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan hukum kesehatan di Indonesia. 1. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan tenaga kesehatan. 2. Ketidakjelasan dan inkonsistensi regulasi. 3. Tantangan dalam penegakan hukum. 4. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. 5. Perkembangan teknologi dan tantangan baru.
Upaya penegakan dan perlindungan hukum untuk fisioterapis. Menurut Touresia, Hussein dan Mariani 2024, perlindungan hukum yang jelas dapat meningkatkan kualitas pelayanan fisioterapi dan memastikan para praktisi dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum. Penelitian mereka merekomendasikan penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik fisioterapi secara komprehensif serta peningkatan dukungan pemerintah terhadap profesi ini. Terima kasih. Terima kasih. Wes. Demikian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.